Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutin pembacaan buku pemrograman web di bab 6. Yang pertama, why TypeScript. Mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy yang sifatnya yang sangat primitif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun, di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. JavaScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengamanan, safety net, bagi pengembang. Jika kita mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor. Bahkan sebelum kita menyimpan file tersebut, ini mengubah paradigma, perbaiki nanti saat error muncul, menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembangan developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense atau autocomplete, karena editor seperti Versus Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel kita bertipe string, editor akan menyarankan metode toUpperCase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelah kita dan memberitahu apa saja yang bisa kita lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan, legacy code, yang dokumentasinya minim, karena tipe data ini sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. React, meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasi penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah, nice to have, tapi sudah menjadi prasyarat dasar, must have. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kita mungkin masih bisa bekerja, tapi kita akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas output.
Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul. Apa yang diinput diterima, apa yang input terima, dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Front-end developer bisa meminta definisi tipe interface dari back-end sebelum API selesai dibuat, memungkinkan kerja paralel dan efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C. Yang kedua, Basic Types and Inference Fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun, bedanya adalah di TypeScript. Sekali kita mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya let num. String sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kita menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol yang dimana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kita mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple, yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number atau format data CSV sebagai string, number, boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur kecerdasan dari TypeScript adalah type inference, penyimpulan tipe. Kita tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kita menulis let score 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa score adalah number tanpa kita perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript secara tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah satu terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode, readability. Namun, ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code, good mode di dalam game. Nah, kita bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa aja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kita melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kita mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown,
kita tidak boleh memanggil input to uppercase kecuali kita sudah melakukan pengecekan if type of input string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, "Saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kita memakainya." TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console. Sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinity loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode, control flow analysis, untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika case sudah ditangani dengan benar. Yang ketiga, interface dan type aliases. Cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, product, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface and type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek, misalnya interface user, ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki proper ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak terlalu tersedia, seperti avatar URL. Pada profil pengguna baru, interface juga mendukung properti read-only, yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak sengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek OOP karena mendukung fitur merging, penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah types alias, menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas, dasar untuk mendefinisikan bentuk objek, type, and interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun, type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif. Types ID sama dengan string. Tipe fungsi atau union types di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kita mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluaskan, extended, oleh orang lain, seperti dalam library, dan menggunakan tipe untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Dan union types memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe, mirip logika atau contohnya type status, loading, success, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string dan rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas.
Union types sangat sering digunakan bersamaan dengan types guard untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection types and berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan misalnya jika kita punya tipe identity berisi nama dan nick dan tipe konteks berisi email, telepon. Kita bisa membuat tipe employee sama dengan identity and context. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dan dari identity dan konteks. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi, composition pattern, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi, konsep penting dalam pemodean adalah data extended interface. Sama seperti class yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extends. Jika kita punya interface animal dan ingin membuat interface dog, kita tidak perlu ulang properti untuk umum hewan di dog. Cukup interface dog extends animal dan dogs otomatis mewaris semua aturan animal. Ditambah aturan spesifik anjing, hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki yang logis. TypeScript memperbolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata dan kompleks. Generik satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability. Ketergunaan kembali. Namun, dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagi tipe data. Seringkali sulit bayangkan kita ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dengan sebuah array. Tanpa generik, kita harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generik hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generik memungkinkan kita membuat komponen fungsi kelas interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel. Tetapi untuk tipe data, jika variabel fungsi menilai nilai seperti X sama dengan 5, generik menerima tipe seperti T sama dengan number. Sintaks umumnya membangun kurung sudut siku. Ketika kita menulis fungsi function wrap value, di sini adalah placeholder yang akan diganti oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan merubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis generik, namun tetap memberikan tipe checking. Checking yang ketat, misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti array. Saat kita menggunakan access tag number, kita sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberitahu rec bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik, rec tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kita akan kehilangan fitur intelligence. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user, dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch. TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kita bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Disinilah generic constraints berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung
panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length. Jadi, kita bisa menulis. Ini memberitahu TypeScript bahwa boleh berupa apa saja. Array, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Fitur lanjutan dari generic adalah kemampuan untuk memberikan default types. Sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generic juga kita bisa menulis T sama dengan string, yang artinya jika penggunaan tidak menentukan tipe T saat penggunaan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti T, U, V untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generik adalah tanda transisi dari pemula JavaScript menjadi pengembangan tingkat lanjut. Pada awalnya, sintak kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generic memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali ke seluruh proyek tanpa perlu copy-paste kode yang redundant. Compiler and configuration sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan disebut transpilation. Source-to-source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekadar membuang anotasi tipe dan mengubah file TS menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek berisi ratusan opini konfigurasi mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang dihasilkan. Apakah kita ingin mendukung Internet Explorer kuno, set target, atau IS5? Apakah kita hanya menargetkan browser Chrome tertentu, set IS next? Kemampuan downly value ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru di kode sumber kita. Komentar TypeScript yang pusing memikirkan cara penerjemahan agar jalan browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan jawab diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan kumpulan aturan ketat family of stringness flags, termasuk adalah penyelamat hidup. Tampaknya null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe, misalnya variabel number misalnya diisi null. Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Dengan distract null checks, kita dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai project baru tanpa strict true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file, struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan project dengan memisahkan kode sumber TypeScript (src) dari hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan source map, sebuah fitur vital untuk debugging. Karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode asli kita. Source map memetakan
kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file. Tes ini memungkinkan kita melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyek kita memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semua setiap kali kita mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dari file dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembangan tidak menghabiskan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integral TSC dengan alat bundler modern seperti Fed, Webpack, atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Fed, proses transpilasi, penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Go or Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe type checking saja tanpa menghasilkan file output no emit true. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan, memahami peran tsconfig JSON dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat. Build modern adalah komplikasi arsitektural dan membedakan kode biasa yang memahami infrastruktur pembawaan. Integrasi keislaman, kejelasan, akad pencegahan kerusakan, transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan atau spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berubah angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh. Crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan kejelasan. Dengan menetapkan tipe data secara eksplisit, kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Pengguna interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari pemerintah al-wafa bil ahad, memenuhi janji atau akad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas siddiq. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan, dijanjikan, dengan apa yang diimplementasikan, dilakukan. Kode yang type-safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum dijalankan, selaras dengan konsep Sadd Zariyah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi runtime. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error yang berwarna merah compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan penggunaan aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan menghindari tipe aneh mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tashahul, bermudah-mudah atau menggampangkan urusan. Menggunakan any memang mudah dan cepat, tetapi itu memastikan sistem keamanan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan, kesungguhan atau profesionalitas, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih effort di awal, tapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generik
yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan, mengingatkan kita bahwa wasatiyah, pertengahan atau keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generics memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi selama kita tetap menjadi koridor nilai-nilai yang telah digariskan. Kesimpulannya, yang pertama, safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. Yang kedua, dokumentasi hidup dengan interface dan tipe alias kode menjadikan dokumentasi yang selalu akurat. Yang ketiga, fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Yang keempat, disiplin konfigurasi. Mengaktifkan straight through di tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Yang terakhir, pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Baiklah, mungkin cukup sekian video membaca saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.